Hai sahabat Nusantara, aku Sanya dari tim fisioterapi. Hari ini aku akan sedikit menjelaskan tentang salah satu kasus yang bisa ditangani oleh fisioterapi, yaitu post open reduction internal fixation pada kasus fraktur tibia plateo. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih definisi dari fraktur dan juga fraktur tibia plateo. Nah, fraktur merupakan hilangnya kontinuitas tulang, baik tulang rawan sendi maupun tulang rawan epifisis yang bisa bersifat total maupun parsial. Nah, sedangkan tibia plateo sendiri merupakan bagian dari tulang tibia yang berada pada proksimal atau bagian atas dari tulang tibia. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa fraktur tibia plateo merupakan fraktur yang terjadi pada aspek proksimal atau bagian atas dari tulang tibia yang bisa juga menyangkut dengan permukaan sendinya. Nah, patah tulang tibia plateo ini bisa disebabkan oleh gaya varus dan juga gaya valgus yang dikombinasikan dengan gaya aksial. Nah, selanjutnya untuk mengetahui bagaimana dan mengapa bisa terjadi fraktur pada tulang, kita harus tahu dulu nih bentuk dari tulang dan juga trauma yang menyebabkan daerah tersebut patah. Kebanyakan fraktur itu terjadi karena kegagalan tulang untuk menahan tekanan yang diberikan, misalnya dari gaya dorongan, tarikan, maupun putaran. Nah, trauma-trauma yang bisa menyebabkan fraktur itu dibagi menjadi dua. Yang pertama trauma langsung dan yang kedua adalah trauma tidak langsung. Trauma langsung itu ketika terjadi tekanan yang menekan bagian tulang secara langsung dan bagian tersebut langsung menjadi patahan. Nah, sedangkan trauma tidak langsung merupakan trauma yang dihantarkan jauh dari bagian fraktur tersebut. Nah, selanjutnya kita harus tahu dulu nih pengklasifikasian dari fraktur tibia plateo. Menurut sistem klasifikasi dari Schweitzer, fraktur tibia plateo itu dibagi menjadi 6 tipe. Nah, tipe yang pertama itu terjadi fraktur biasa pada kondilus lateral dari tulang tibia. Kemudian tipe yang kedua yaitu terjadi permukaan kominutif pada kondilus lateral tibia, namun fragmen dari patahan itu mengalami depresi. Kemudian tipe ketiga itu terjadi permukaan kominutif pada kondilus lateral yang bagian luarnya itu utuh. Nah, tipe keempat itu terjadi fraktur pada kondilus medial dari tulang tibia. Tipe kelima itu terjadi fraktur pada kedua kondilus baik medial dan lateral. Dan tipe keenam yaitu tipe terakhir itu terjadi campuran dari tipe-tipe sebelumnya. Nah, selanjutnya kita harus tahu dulu nih fase penyembuhan tulang pada kasus-kasus fraktur. Nah, fase penyembuhan tulang ini dibagi menjadi 5 stadium. Yang pertama, stadium hematom, kemudian yang kedua stadium proliferasi sel, yang ketiga stadium pembentukan kalus, yang keempat stadium konsolidasi, dan yang terakhir itu adalah stadium remodeling. Nah, kita lanjutkan dengan pembahasan dari open reduction internal fixation. Jadi, salah satu cara untuk menangani kasus fraktur yaitu dengan cara pembedahan terbuka atau sering disebut dengan open reduction internal fixation, disingkat ORIF. ORIF merupakan tindakan pembedahan terbuka yang digunakan untuk stabilisasi dari fragmen tulang atau patahan tulang yang sudah direduksi atau dikembalikan ke posisi semula dengan memasukkan plat, skru, pen, ataupun paku ke dalam daerah fraktur. Nah, sekian pembahasan tentang post open reduction internal fixation dan juga fraktur tibia plateo. Nah, bagaimana sih penata laksanaan fisioterapi pada kasus tersebut? Nantikan di video selanjutnya. Nah, jika kalian memiliki kritik, pendapat, maupun pertanyaan, kalian bisa sampaikan langsung di kolom komentar di bawah ini. See you on next video. Bye-bye.